Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita menyediakan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui renungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Bagian ini merupakan ungkapan isi hati dari seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Jadi pada waktu itu ketika Yeremia menulis kitab ini, bagian ini, dia dan bangsa Yehuda sedang berada dalam keadaan terpuruk. Mereka dikuasai oleh bangsa lain. Kota mereka dihancurkan, yaitu Yerusalem dihancurkan, rumah Tuhan juga dihancurkan, lalu mereka diangkut ke Babel. Mereka dikuasai oleh Babel selama 70 tahun. Waktu yang tidak singkat, waktu yang cukup lama. Selama 70 tahun mereka berada di bawah kekuasaan daripada bangsa Babel. Mereka hidup dalam kepedihan, keterpurukan. Yeremia menyaksikan itu, melihat semua itu dan juga mengalami semua itu. Di ayat 20 dikatakan begini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yeremia menyaksikan penderitaan, keterpurukan daripada bangsa Yehuda ini membuat dirinya itu merasa tertekan. Dia merasa menderita juga. Dia dan bangsa Yehuda berada di bawah kekuasaan bangsa lain, itu membuat mereka terpuruk. Nah, tapi kalau kita lihat Nabi Yeremia tidak terus-menerus fokus akan apa yang dihadapi oleh mereka saat ini. Penderitaan mereka saat ini yang memang tidak mudah bagi mereka. Tapi Nabi Yeremia di sini melihat bahwa di balik semua itu ada kebenaran Allah, ada kasih Allah kepada mereka. Di ayat 21, 22, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Di tengah-tengah penderitaan mereka, Nabi Yeremia melihat bahwa ada kasih Tuhan di sana. Coba bayangkan dia dan bangsa Yehuda sedang hidup dalam penderitaan. Tetapi dia masih di sini berharap bahwa ada kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Walaupun mereka keadaannya tidak baik-baik saja, tetapi dia melihat bahwa ada kasih setia Tuhan, ada Tuhan di balik semua itu. Nabi Yeremia menyadari bahwa penderitaan yang dialami oleh mereka itu semua karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan memberikan itu sebagai sebuah disiplin, hukuman kepada mereka, agar mereka menyadari akan pemberontakan mereka. Mereka menyadari bahwa Allah tidak senang dengan pemberontakan mereka, dengan segala kejahatan mereka, dengan segala tingkah laku mereka yang selalu meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Nabi Yeremia melihat bahwa Allah mengasihi mereka meskipun Allah membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa lain. Tapi Yeremia tetap melihat bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Di ayat 23 bahwa dikatakan bahwa selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Dia tetap melihat bahwa walaupun Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan tetap sayang, tetap mengasihi mereka. Kita melihat bukti ya dari perjalanan bangsa Israel, mulai dari keluar dari Mesir, sampai dalam perjalanan mereka di padang gurun, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Mereka selalu aja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selalu memberontak terhadap Tuhan. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka begitu saja, buang mereka lalu tidak mempedulikan mereka lagi? Tidak. Ya memang Tuhan memberikan hukuman juga kepada mereka. Tetapi Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu bukan umatku lagi.
Tuhan tetap mengatakan bahwa engkau adalah umatku. Nah, di ayat 31, 32, dan 33, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi, menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ia dengan tidak dengan rela hati ia menindas. Jadi Yeremia melihat bahwa Allah menghukum mereka, tapi Allah sayang kepada mereka. Allah memperhatikan keadaan mereka pada saat itu. Allah tetap memelihara mereka, melindungi mereka. Karena itu Nabi Yeremia mengajak bangsa Israel untuk berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kita ini, ayo kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang menyayangi. Dia adalah Allah yang mengasihi meskipun dia menghukum. Karena itu di tengah-tengah penderitaan yang kita alami ini, ayo kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada kasih setianya. Karena walaupun dia menghukum, di balik semua itu ada kasih sayangnya. Ada kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Hal inilah yang diyakini oleh Nabi Yeremia, bahwa Allah mengasihi dan Allah setia kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Karena itu dia mengajak bangsa Israel untuk berharap kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, mungkin hari ini kita mengalami peristiwa yang menyedihkan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang dalam keadaan terpuruk. Mari kita belajar dari Nabi Yeremia. Bagaimana kita mau melihat Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Dalam setiap pergumulan yang kita alami. Kita melihat bahwa ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun hari ini kita mungkin bergumul dalam keluarga, dalam pekerjaan, akan ekonomi kita. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, bersama dengan kita. Ada Tuhan yang setia kepada kita. Kita mengalami hal-hal seperti itu bukan berarti tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita melihat bahwa pergumulan yang kita alami itu Tuhan ada dan akan menolong kita. Karena itu, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan, bahkan mungkin kita mau meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap percaya dan yakin bahwa ada Tuhan yang setia kepada kita. Oleh karena itu, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada Dia yang setia kepada kita. Dia adalah Allah yang senantiasa setia kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Karena itu, mari kita berharap kepada Dia yang selalu menolong kita, selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap kepada Engkau. Ketika kami mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kami terpuruk, yang membuat kami bersusah hati, ajar kami untuk berharap kepada Engkau, untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu dan setiap pergumulan kami. Tolong kami supaya kami tetap setia berharap kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.